Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Jainah NPM 1922060, Rahmanadia NPM 1922063, Risa Septiana NPM 1922053, dan Sarini Ulfa NPM 1922062, kelas reguler pagi Banjarbaru semester 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul CEVIT atau Culture Fair Intelligence Test, disusun guna memenuhi mata kuliah Asesmen Bimbingan dan Konseling Teknik Tes yang diampu oleh Ibu dosen Eka Srihandayani MPsy Psikolog. Pengertian CEVIT. Tes CEVIT adalah salah satu jenis tes dalam psikologi yang berupa gambar-gambar yang digunakan untuk membedakan tingkat intelijensia, mengukur tingkat kecerdasan, menentukan jenis terapi, serta mengadakan tes kepegawaian. CEVIT mengukur intelijensi individu dalam suatu cara yang direncanakan untuk mengurangi pengaruh kecakapan verbal dan tingkat pendidikan. Catel pada tahun 1949 mengembangkan tes intelijensi berdasarkan pandangannya sendiri mengenai intelijensi. Tes yang dikembangkan oleh Catel disebut sebagai Culture Fair Intelligence Test atau disingkat CEVIT. Catel pada tahun 1973 menyebutkan bahwa CEVIT terdiri dari 3 jenis tes atau skala, yaitu skala 1, skala 2, dan skala 3. Skala 1 dipergunakan untuk mengukur intelijensi kecerdasan anak-anak yang berumur 4 sampai dengan 8 tahun dan orang-orang yang lebih tua namun memiliki kesulitan belajar. Skala 2 dipergunakan untuk mengukur intelijensi anak-anak yang berusia 8 sampai dengan 14 tahun dan orang dewasa yang memiliki kecerdasan normal. Dan skala 3 dipergunakan untuk mengukur intelijensi orang berusia 14 tahun ke atas dan orang dewasa yang memiliki taraf kecerdasan superior. Skala CEVIT 2 dan skala CEVIT 3 memiliki bentuk paralelnya, yaitu form A dan form B. Hal ini membuat skala CEVIT 2 terdiri dari CEVIT 2A dan 2B, sedangkan skala CEVIT 3 terdiri dari CEVIT 3A dan 3B. Adapun tujuan dari tes CEVIT yaitu adalah untuk mengukur fluid intelligence atau kemampuan analisis dalam situasi abstrak dalam pola yang sebebas mungkin dari pengaruh budaya. Culture Fair Intelligence Test dirancang untuk memberikan sebuah estimasi kecerdasan yang relatif bebas dari pengaruh bahasa dan budaya. Selanjutnya, prosedur tes CEVIT. Rekrutmen subjek penelitian dilakukan dengan cara memasang poster rekrutmen di lingkungan, sehingga apabila individu yang tertarik kemudian mendaftar menjadi subjek penelitian kepada asisten peneliti. Mereka kemudian dikumpulkan untuk mengikuti eksperimen tahap pertama. Mereka pada awalnya diminta untuk mencoret alternatif jawaban pada lembar jawaban manual. Satu nomor hanya berisi satu alternatif jawaban yang sudah ditentukan. Penentuan alternatif jawaban tersebut dilakukan dengan menggunakan metode random. Asisten peneliti menghitung waktu yang diperlukan setiap subjek untuk mencoret semua alternatif jawaban yang sudah ditentukan. Selanjutnya, pada prosedur tes CEVIT, asisten peneliti kemudian memberikan lembar jawaban komputer kepada subjek. Mereka kini diminta untuk menghitamkan bulatan pada alternatif jawaban yang sudah ditentukan. Alternatif jawaban pada setiap nomor sama dengan alternatif jawaban pada langkah sebelumnya. Asisten peneliti kembali menghitung waktu yang diperlukan setiap subjek untuk menghitamkan bulatan semua alternatif jawaban yang sudah ditentukan.
Semua subjek selanjutnya dikelompokkan secara random ke dalam kelompok kontrol atau kelompok eksperimen untuk mengikuti eksperimen tahap kedua. Kelompok kontrol pada tahap pertama mengerjakan CVIT 3A dengan cara mencoret alternatif jawaban yang dipilihnya pada lembar jawaban. Mereka selanjutnya pada tahap kedua mengerjakan CVIT 3B, juga dengan cara mencoret alternatif jawaban yang dipilihnya pada lembar jawaban. Lalu, kelompok eksperimen pada tahap pertama mengerjakan CVIT 3A dengan cara membulatkan hitam alternatif jawaban yang dipilihnya pada lembar jawaban. Dan pada tahap kedua mengerjakan CVIT 3B juga dengan cara membulatkan hitam alternatif jawaban yang dipilihnya pada lembar jawaban. Asisten peneliti menghitung jumlah jawaban benar dari setiap subjek kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen yang telah mengerjakan skala CVIT 3A dan CVIT 3B. Jumlah jawaban benar tersebut disebut raw score yang kemudian diubah menjadi angka intelijensi dengan menggunakan norma CVIT yang berlaku. Kesimpulannya itu CVIT merupakan satu dari sekian tes intelektual yang ada. Tes CVIT adalah salah satu jenis tes dalam psikologi yang berupa gambar-gambar yang digunakan untuk membedakan tingkat intelijensia, mengukur tingkat kecerdasan, dan menentukan jenis terapi serta mengadakan tes kepegawaian. CVIT digunakan untuk mengukur critical ability atau kemampuan kognitif yang terakumulasikan untuk sejumlah waktu tersimpan dalam memori jangka panjang dan dipanggil keluar dari jika dibutuhkan. Kemampuan ini di dalam perkembangannya akan mempengaruhi fluid ability. Tes yang dikembangkan oleh Cattell disebut sebagai Coulter Fire Intelligence Test atau disingkat dengan CVIT. Cattell pada tahun 1933 menyebutkan bahwa CVIT terdiri dari 3 jenis tes atau skala, yaitu skala 1 dan skala 2 serta skala 3. Kesimpulan selanjutnya itu tujuan dari CVIT adalah untuk mengukur fluid intelligence atau kemampuan analisis dalam situasi abstrak dalam pola yang sebebas mungkin dari pengaruh budaya. Coulter Fire Intelligence Test dirancang untuk memberikan sebuah estimasi kecerdasan yang relatif bebas dari pengaruh bahasa dan budaya. Prosedur tes CVIT yaitu dengan rekrutmen subjek. Penelitian dilakukan dengan cara memasang poster rekrutmen. Mereka yang mendaftar kemudian dikumpulkan untuk mengikuti eksperimen. Alternatif jawaban pada lembar jawaban manual dilakukan dengan mencoret, dan untuk alternatif jawaban pada lembar jawaban komputer dilakukan dengan menghitamkan bulatan. Masing-masing tes harus dikerjakan dalam waktu yang telah ditetapkan, kemudian menghitung jumlah jawaban benar dari setiap subjek kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen yang telah mengerjakan skala CVIT 3A dan CVIT 3B. Jumlah jawaban benar tersebut disebut raw score yang kemudian diubah menjadi angka intelijensi dengan menggunakan norma. Mungkin itu saja presentasi dari kami tadi, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.